Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fawaz Asatiri Arsyad, mahasiswa Manajemen Haji dan Umroh, Fakultas Agama Islam, Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Dan video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Ulumul Hadis yang diampu oleh Ibu Nurlailah Sa'dillah, STHI MPD Hafizahullah Ta'ala. Dan pada video ini saya akan membahas tentang salah satu bab dalam ulumul hadis yang cukup penting, yaitu hadis dalam sisi kualitasnya, dalam perspektif kualitasnya. Sebelumnya perlu kita ketahui dulu, hadis itu merupakan sumber hukum Islam yang terkuat setelah Al-Quran, hadis ataupun as-sunnah, yang berperan sebagai pedoman, sebagai tuntunan hidup umat Islam. Sejak awal, hadis itu dapat perhatian besar, difokuskan cukup besar oleh umat Islam. Tapi nyatanya tidak semua hadis dapat dijadikan dasar hukum, tidak dapat dijadikan sebagai hujjah, karena adanya perbedaan tingkat keaslian ataupun soal perawi dan juga yang lainnya lah, faktor-faktor lainnya, amil-amil yang lainnya. Oleh karena itu, hadis ini akan diklasifikasikan berdasarkan kuantitas dan kualitasnya. Tapi pada kali ini saya akan bahas dari segi kualitasnya. Dan dari segi kualitas ini ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif, dan juga yang paling rendah ada namanya hadis maudhu, hadis yang memang tertolak, hadis yang memang palsu dan tidak bisa dijadikan hujah. Nah, pemahaman tentang kualitas hadis ini akan sangat penting agar kita tidak keliru dalam mengamalkan suatu amalan. Nah, tapi sebelumnya hadis itu akan saya klasifikasikan dulu menjadi dua, yaitu antara hadis yang diterima dan juga yang ditolak. Ataupun yang diterima itu nama lainnya adalah makbul, dan yang ditolak adalah hadis mardud, gitu kan. Nah, hadis makbul ini ada dua, yaitu hadis sahih dan juga hadis hasan, yang dapat dijadikan landasan hukum dalam Islam ataupun hujjah dalam Islam. Kemudian yang mardud, yang tertolak, yaitu adalah hadis dhaif dan juga hadis maudhu. Hadis dhaif ini adalah hadis yang lemah, sementara kalau hadis maudhu ini sudah jelas tertolak dan palsu. Dan dua hadis ini tidak dapat dijadikan hujjah dalam hukum Islam. Nah, tadi ketika kita membahas yang makbul diterima, ada namanya hadis sahih. Hadis sahih itu apa sih? Sahih itu kan artinya sehat, benar, ataupun yang sah gitu. Nah, secara bahasanya itu dan secara istilahnya adalah hadis sahih adalah hadis yang sangatnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dhabit, serta tidak mengandung kejanggalan ataupun ilat, mengandung kecacatan di dalamnya. Kemudian 5 ciri utama dari hadis sahih itu tadi, yaitu adalah sanadnya bersambung, perawinya adil, ya tadi perawinya juga tentunya seorang muslim, balik berakal, menjauhi maksiat. Kemudian perawinya dobit itu memiliki daya ingat yang kuat atau catatan yang akurat terhadap hadis yang didengarnya. Kemudian yang keempat yaitu tidak ada syaz atau kejanggalan, tidak bertentangan dengan hadis-hadis lainnya gitu, yang lebih kredibel atau lebih thiqah gitu. Kemudian yang kelima tadi ada tidak ada ilat ataupun bersih dari cacat yang tersembunyi yang dapat merusak kesahihan dari hadisnya. Dan hadis sahih ini pun terbagi menjadi dua, yaitu adalah sahih li dzatihi, yaitu hadis sahih yang sudah sejak awal sangat kuat dan sudah memenuhi seluruh syarat kesahihan gitu, dan itu memiliki kualitas tertinggi, dan itu tadi tanpa penguat pun sudah bisa menjadi hujjah atau menjadi dalil, menjadi landasan dari hukum Islam. Kemudian yang kedua adalah sahih li ghairih, yaitu hadis yang menjadi sahih karena adanya penguat dari riwayat yang lainnya. Kalau yang tadi sebelumnya tanpa penguat dari riwayat lainnya udah kuat dan bisa dijadikan hujjah, kalau yang ini perlu riwayat dari yang lainnya. Jadi biasanya awalnya ini itu adalah hadis yang punya kelemahan meskipun ringan ataupun sedikit.
dan kualitasnya menjadi meningkat karena didukung oleh sumber yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya itu tadi ada hadis hasan setelah hadis sahih. Nah, hadis hasan itu adalah hadis yang memenuhi kriteria sahih tapi punya beberapa kekurangan, yaitu di sisi kedobitan perawinya gitu, ataupun perawinya ini kurang terpercayalah dibandingkan perawi-perawi yang ada di hadis sahih gitu kan. Dan landasan hukum itu tetap bisa dijadikan sebagai landasan hukum, tetap bisa dijadikan sebagai hujah sebagaimana hadis sahih. Dan hadis hasan ini tingkatannya ada di bawah hadis sahih tentunya, dan kemudian hadis hasan pun dibagi menjadi dua sebagaimana hadis sahih, ada hasan li dzatihi dan juga ada hasan li ghairihi. Kalau hasan li dzatihi itu sanadnya kuat, perawinya terpercaya, tapi justru di bagian isi dalam hadisnya atau isi matan hadisnya itu terdapat kekurangan. Sementara di hasan li ghairihi ini adalah hadis doif aslinya, hadis yang lemah tapi terangkat derajatnya karena didukung oleh riwayat lainnya gitu. Makanya bisa menjadi hadis hasan dan dapat dijadikan hujah ataupun landasan dalam hukum Islam. Dan hadis hasan ini tadi kedudukannya makbul, tapi dia di bawah hadis sahih, dan sebagian besar ulama fikih menggunakan hadis hasan ini sebagai landasan hukum dalam ibadah dan juga muamalah. Jadi perbedaan dari sahih dan hasan ini sebenarnya bisa di kedobitannya ataupun di isi matannya gitu. Dan kalau misalnya sebagai hujah, sahih ini diterima sepenuhnya, kalau hasan memang diterima saja ataupun makbul. Kemudian yang selanjutnya adalah hadis dari yang mardud ataupun tertolak, yaitu yang pertama adalah hadis dhaif, yang berarti lemah gitu kan. Hadis ini enggak memiliki kekuatan untuk dijadikan hujah gitu kan. Dan biasanya kenapa ini lemah? Pertama, sanadnya terputus, dan juga misalnya perawinya kurang terpercaya, ataupun perawinya fasik, hafalannya buruk, ataupun yang lainnya lah gitu. Faktor-faktor lainnya yang memang membuat kecacatan di dalam hadis. Termasuk juga lemahnya isi matan, bisa jadi mengandung kejanggalan tadi, yaitu adalah ternyata ada riwayat lain yang lebih thikoh gitu, dan itu saling bertentangan. Kemudian hukum mengamalkan hadis dhaif tersebut adalah tadi, hadis ini kan memang tidak bisa dijadikan sebagai hujah utama gitu. Mayoritas ulama pun memperbolehkan penggunaan hadis dhaif dengan 3 syarat ketat, yaitu yang pertama hanya untuk fadail amal, keutamaan amal, kisah-kisah dan motivasi. Kemudian yang kedua itu kelemahannya tidak terlalu parah atau bukan kadzab ya, bukan pendusta. Yang ketiga adalah tetap berada di bawah naungan dalil sahih yang umum itu. Kemudian yang terakhir yaitu adalah hadis maudhu, yaitu hadis yang memang dibuat-buat gitu, hadis yang memang palsu gitu. Itu adalah hadis yang tidak disandarkan kepada perkataan Rasulullah SAW gitu. Biasanya dibuat berdasarkan kepentingan pribadi gitu. Dan ini dianggap bukan hadis sebenarnya, dan haram untuk dijadikan sebagai hujah, tidak boleh dijadikan sebagai hujah gitu. Dan ciri-ciri hadis maudhu ini adalah bertentangan dengan isi Al-Quran, kemudian juga tidak masuk akal isi dari hadisnya, dan juga adanya kebohongan dari para perawi. Dan biasanya itulah perawi tidak jujur, kita mengetahui track recordnya, ataupun bahkan perawi itu mengakui bahwasanya hadis tersebut dibuat gitu. Jadi kesimpulan dari hadis dari sisi kualitas ini tadi dibagi menjadi dua, yaitu adalah antara makbul dan mardud. Di makbul ada hadis sahih, yaitu hadis yang menjadi hujah utama dalam hukum Islam setelah Al-Quran. Kemudian ada hadis hasan, yaitu hadis yang dapat dijadikan hujah tetapi tidak sekuat hadis sahih, di bawah hadis sahih tingkatannya. Kemudian ada tadi hadis-hadis mardud ataupun yang tertolak. Yang pertama hadis dhaif yang tidak dapat dijadikan sebagai dasar hujah ataupun hukum utama.
Kemudian ada hadis maudhu yang ditolak secara mutlak karena memang hadis palsu atau hadis-hadis yang dibuat demi kepentingan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.